Kebanyakan wanita, sekali lagi Anda nggak bilang semua wanita. Kebanyakan wanita tahu bagaimana cara memperlakukan suaminya. Betul tidak jemaah? Tahu. Ngurus anaknya tahu? Tahu. Tapi dia sering menjaga satu sifat buruk yang paling banyak memasukkan perempuan ke dalam neraka. Apa jemaah? Kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabiyat, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsarakunna ahli nar atau kama qala sallallahu. Aku melihat kebanyakan kalian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bi kufrikun, karena kalian kufur. Dalam riwayat yang lain bi kufrihinna. Karena wanita-wanita ini, istri-istri ini kufur. Ditanya sama sebagian sahabat, yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashir, mereka kufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih ketika suaminya berbuat baik kepada mereka. Bukan masalah ngurus rumah tangga suami dan seterusnya, bukan. Tapi sering melupakan kebaikan suami. Ini yang membuat kemudian banyak perempuan yang menjadi istri menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus disadari jemaah rahmatillah, khususnya oleh para wanita. Para wanita itu adalah makhluk Allah yang paling mudah masuk surga. Ketika mereka jadi istri, sholat 5 waktu, puasa, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, masuk surga dari pintu yang mana saja kata Rasulullah SAW. Dari mana saja, silahkan. Tapi semuanya hancur oleh satu sifat buruk ini. Sudah berbuat baik kepada mereka tahunan, sekali saja buat salah, habis kebaikan antum semuanya. Makanya sama Nabi diingatkan. Dan kemudian oleh Nabi dibantu untuk menghapuskan dosa-dosa itu dengan banyak sedekah. Agar tidak berakhir menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum atau kita ditanya para lelaki, ya, yang antum inginkan dari istri antum apa? Pandai bersyukur. Khalas itu. Oh, itu jawaban laki-laki sedunia itu. Muslim khususnya, cuman satu itu yang diminta. Kalau wanita pandai bersyukur, suami akan melakukan apa saja. Betul tidak jemaah? Betul. Oh betul. Masya Allah. Ijma jemaah. Ijma. Iya. Ini yang entah kenapa nggak pernah disadari oleh kebanyakan wanita. Ketika mereka pandai bersyukur saja, maka suami mereka nggak perlu kemudian banyak diingatkan. Wallah. Karena fitrah laki-laki itu adalah ketika dia diperlakukan baik oleh istrinya, maka dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Itu fitrah laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau disakiti, apa yang akan terjadi? Kekesalannya, kebenciannya akan sulit hilang. Akan sulit hilang. Dan itu bisa selesai hanya dengan perkataan apa? Maafkan saya wahai suamiku. Makanya Nabi perhatikan, di antara sifat wanita penghuni surga istri khususnya apa coba jemaah? Yang ketika dia tersakiti atau dia menyakiti suaminya, sebelum tidur dia mengatakan begini, saya tidak akan tidur sampai engkau ridha. Itu yang ditunggu-tunggu bukan jemaah? Oh iya jemaah. Itu yang ditunggu-tunggu. Nabi sudah ngasih tahu, tinggal melakukan itu maka semua kekesalan suami hilang. Dan dia akan membalasnya dengan kebaikan. Nah bagi para istri, lakukan ini. Buktikan. Karena Allah dan Nabinya sudah menunjukkan jalan ini. Dan antunna itu min ahlil jannah ketika sanggup melakukan ini. Ini pilihan sulit atau pilihan mudah jemaah? Buat bapak-bapak mudah. Buat para istri sulit. Kenapa? Karena mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan sulit untuk bersyukur kepada suami. Ini ujian mereka. Makanya laki-laki pun jangan terburu-buru kemudian murka kepada mereka. Sabar. Ya mereka itu apa? Masya Allah. Hafal kalau hadis-hadis ini apa? Atau gelas-gelas? Wallahi mereka memang gelas-gelas kaca. Iya. Makanya kita harus hati-hati. Iya. Kalau laki-laki yang seperti ini ketemu dengan gelas kaca yang ringkih ini, maka gelas ini selamat tidak?
Yang bisa hati-hati pelan-pelan, ngangkat pelan-pelan, turunin pelan-pelan. Selamat gak kelas kerja ini? Selamat beserta pemiliknya. Paham maksudnya jemaah? Beserta suami-suami mereka. Dan ini hanya disadari oleh siapa? Oleh dua insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa.